أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita akan mencoba untuk mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, warattilil Qur'ana tartila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, insyaallah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, yang hari ini kita akan membahas surah An-Nas, apa saja kesalahan-kesalahan yang hendaknya kita hindari ketika kita membaca ayat atau surat yang mulia ini. Di ayat pertama, kesalahan pertama mengganti huruf qaf menjadi kaf. Qul menjadi kul. Ini adalah mengganti huruf dan dia adalah merupakan kesalahan yang besar. Al-lahnul jali. Akan tetapi bacalah qaf sesuai dengan makhrajnya. Qul, qul, bukan kul. Kemudian kesalahan kedua, a'udzu, membaca hamzah dengan tebal pada kata a. Ketika kita membaca qul a'udzu, hendaknya kita perhatikan agar kita tidak membaca hamzahnya menjadi o. Qul a'u. Ini tidak dibenarkan. Akan tetapi bacalah hamzah tersebut dengan tipis a. Adapun kesalahan yang ketiga, tidak membaca ain dengan jelas. A'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Akan tetapi bacalah ain sesuai dengan makhrajnya. Qul a'udzu, bukan a'udzu. Adapun kesalahan yang keempat, tidak melafazkan huruf dzal dengan benar atau tidak membaca dzal sesuai dengan makhrajnya. Sebagaimana apa yang telah kita terangkan pada ta'awudz, bahwa apa kata Imam Al-Jazari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafayhima. Adapun huruf dha, huruf dzal dan huruf tha keluarnya dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas kita, atau menggantinya dengan zai, a'udzu, ini juga tidak dibenarkan. Akan tetapi bacalah dengan benar a'udzu, dzu. Kemudian kesalahan yang kelima, membaca kasroh tidak sempurna atau dengan imalah. Bi dibaca dengan b, rabbi, ini juga tidak dibenarkan. Kesalahan yang keenam, membaca ba, di sini adalah ba yang bertasydid dengan suara dari hidung. Bi rabbin nas, ini juga tidak dibenarkan. Karena yang keluar dari hidung hanyalah nun dan mim saja. Kesalahan yang keenam, tidak memberi hak gunnah pada nun bertasydid.
yang hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Ini juga tidak dibenarkan. Akan tetapi bacalah nun dan mim yang bertasdid dengan menahannya sehingga akan keluar dengung dari bacaan kita tersebut. Apa kata Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah tabaraka wa ta'ala? Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasdid, kata imam tersebut. Wasammi kullan harfa gunnatin bada, dan berilah nama kedua huruf tersebut dengan huruf dengung atau huruf gunnah. Adapun pada ayat yang kedua, malikin nas, kesalahan pertamanya adalah menambah alif mad setelah mim fathah, seperti kita membaca maliki yaumiddin. Akan tetapi pada ayat ini ma-nya pendek, maliki. Maliki tidak boleh dibaca maliki. Malikin nas. Kesalahan yang kedua pada ayat kedua ini, tidak memberi hak gunnah pada nun bertasdid, gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah, sebagaimana yang kita terangkan pada ayat pertama tadi. Malikin nas. Kemudian pada ayat yang ketiga, kesalahan pertama membaca kasroh tidak dengan sempurna atau dengan imalah. Ilahi, ilahi, tidak ilahi, i. Kemudian juga sama dengan ayat sebelumnya, tidak memberikan hak gunnah pada nun yang bertasdid atau gunnah musyaddadah. Kaum muslimin, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kesalahan pada ayat keempat, kesalahan pertamanya membaca shin dan ro pada kata syarri dengan menebalkannya. Min syarri, tidak. Sya. Karena shin dia adalah huruf tipis, bukan huruf tebal. Begitu juga dengan ro pada syarri, ro yang bertasydid setelahnya kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis. Syarri, bukan syarri. Kemudian kesalahan yang kedua, membaca kho dengan tipis pada kata al-khannas. Al-kho, bukan al-kha. Ya, membaca kho dengan tipis pada kata al-khannas, ini juga merupakan kesalahan di dalam membaca ayat yang keempat ini. Akan tetapi sempurnakanlah ketebalan pada huruf kho ini. Min syarril waswasil khannas. Kesalahan yang ketiga pada ayat keempat ini, tidak memberikan hak gunnah pada nun bertasydid atau gunnah musyaddadah. Pada ayat berikutnya, ayat yang kelima, ini kesalahan pertamanya adalah mentasydidkan atau menekan ya mad ke dalam ya dhammah. Perlu kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini ada dua ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan sampai kita tasdidkan ya pertama ke dalam ya kedua. Atau kita membacanya dengan menekannya seperti iyyaka na'budu. Akan tetapi di sini dia tidak bertasdid. Membacanya alladzi yuwaswisu fi. Jangan dibaca alladzi yuwaswisu. Ini tidak dibenarkan. Kemudian kesalahan berikutnya menebalkan huruf dal. Perlu kita ketahui bahwasanya huruf tipis yang berada sebelum atau setelah huruf tebal, jangan sampai dia terpengaruh oleh huruf tebal tersebut sehingga kita menebalkan huruf tipis. Seperti di sini sudur. Sudur. Sad dia adalah huruf tebal. Setelahnya dal huruf tipis. Jangan sampai kita membaca sudurin, tidak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudu, bukan du. Kemudian kesalahan berikutnya, tidak memberikan hak gunnah pada nun bertasydid atau gunnah musyaddadah. Dan adapun kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam membaca ayat yang ke-6 atau ayat terakhir pada surat An-Nas ini, membaca jim dengan rikhwah.
minal jinnati. Akan tetapi bacalah dia dengan jahar, minal jin, jelas, jinnati. Kemudian tidak memberikan hak gunnah pada nun bertasdid atau gunnah musaddadah, yang di sini ada dua nun yang bertasdid, jinnati, kemudian wannas, wannas. Ini ada dua nun bertasdid atau yang hukumnya gunnah musaddadah, yang juga dikenal dengan wajibul gunnah. Inilah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.